kepada Ibu Satya Utami selaku dosen pengempu mata kuliah koperasi dan UMKM yang telah memberikan kami kesempatan untuk membawakan materi yang telah kami diskusikan. Di sini kami akan membawakan materi silabus 7 yaitu badan usaha berbentuk koperasi. Kami beranggotakan 4 orang dengan yaitu yang pertama Ikadek Pandu Adisantika, yang kedua Ibu Tuwiko Pandita, yang ketiga Nikadek Sukman Wijayanti, dan yang terakhir dengan saya sendiri Niputu Santi Wahyuni Pramesti. Di sini kami akan membahas beberapa materi yaitu yang pertama masalah-masalah usaha dengan non koperasi, yang kedua alasan menjadi anggota koperasi, yang ketiga partisipasi anggota pada koperasi, dan yang terakhir tujuan dan nilai perusahaan. Masalah-masalah usaha dengan non-koperasi. Yang pertama masalah permodalan, yang kedua kemampuan dan keterampilan beroperasi serta manajemen, yang ketiga terbatasnya pasaran, dan yang terakhir bentuk perusahaan. Masalah permodalan. Masalah permodalan yang dihadapi pengusaha dalam negeri, khususnya golongan ekonomi lemah, mencakup aspek sumber permodalan, masalah pembiayaan usaha, dan masalah pengerahan modal. Permodalan dan pembiayaan usaha dapat diperoleh dari beberapa sumber antara lain, yaitu yang pertama modal sendiri dari pemilik saham atau pemilik perusahaan. Yang kedua modal sendiri berupa bagian laba yang ditanam kembali. Yang ketiga kredit investasi dari bank. Dan yang terakhir pinjaman dari pihak ketiga yang dapat diperoleh dengan mengeluarkan surat-surat berharga dari dalam maupun luar negeri. Dan keterampilan beroperasi serta manajemen. Pada umumnya timbul masalah tersebut berhubungan dengan pemilik perusahaan oleh perorangan atau kelompok keluarga, sehingga kemampuan mereka dalam mengelola perusahaan sangat terbatas. Demikian juga keterampilan dalam teknik produksi serta keahlian dalam memasarkan hasil produksinya sangat terbatas pula. Kelangsungan hidup perusahaan umum semata-mata berdasar pada pertimbangan-pertimbangan jangka pendek dan tradisional serta hanya berdasar pengalaman-pengalaman yang ada. Letak masalah yang demikian ada pada struktur usaha yang pada dirinya mempunyai kelemahan di bidang permodalan dan keahlian manajemen dan teknis. Terbatasnya pasaran. Terbatasnya pemasaran karena terbatasnya modal dan sarana. Kekurangan pengetahuan para pengusaha mengenai prospek pemasaran, pola konsumsi masyarakat dan pola ekspor, serta beratnya persaingan dari perusahaan-perusahaan besar dalam dan luar negeri. Terakhir ada bentuk perusahaan. Kecilnya perusahaan serta cara beroperasi secara tertutup sangat menghambat usaha untuk memperbesar perusahaan, termasuk membatasi kemampuan mobilisasi dana dan kemampuan meningkatkan pemasaran hasil produksinya. Volume usaha yang kurang efisien menyebabkan biaya usaha menjadi tinggi. Alasan menjadi anggota koperasi. Setiap orang memilih menjadi anggota koperasi karena dasar kebutuhan yang dapat diperoleh dari koperasi. Setiap anggota mengharapkan sesuatu manfaat dari koperasi, yaitu yang pertama dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi pun yaitu yang pertama peningkatan skala usaha. Koperasi memberikan kepada anggota untuk menjual atau membeli barang atau jasa secara bersama-sama sehingga biaya yang timbul menjadi rendah. Yang kedua ada pemasaran. Koperasi menampung hasil produk anggota dan menjualnya ke pasar sehingga biaya yang dikeluarkan oleh setiap anggota menjadi rendah dibandingkan menjual sendiri. Yang ketiga ada pengadaan barang dan jasa. Koperasi menyediakan barang dan jasa kebutuhan anggota sehingga memungkinkan anggota untuk mendapatkan barang dan jasa dalam jumlah yang baik dan harga yang murah. Yang keempat adalah fasilitas kredit. Koperasi memberikan kemudahan bagi anggota untuk membutuhkan fasilitas kredit dalam proses yang cepat, jaminan yang ringan, dan bunga yang rendah. Hal ini dilakukan karena anggota adalah pemodal yang sekaligus pengguna. Yang selanjutnya adalah simpanan anggota. Jika dibandingkan menabung di bank, dana yang relatif kecil, maka tabungan kita akan mendapatkan menjadi potongan biaya administrasi.
Bunga yang didapat pun tidak besar, terutama jika jumlah tabungan kecil. Yang ada, uang kita akan habis karena biaya administrasi. Sementara jika menabung di koperasi, kita dapat bunga 10%, bahkan jika setoran dananya hanya 25.000. Dalam koperasi, anggota yang terlilit hutang pun akan bisa tertolong. Jika anggota dalam suatu koperasi banyak, contohnya 1.000 orang, maka dana yang terkumpul dalam koperasi pun banyak dan itu bisa digunakan untuk mengembangkan usaha lainnya dan memutar uang. Koperasi yang dikelola dengan baik akan mampu menyejahterakan anggotanya. Yang terakhir adalah pembagian hasil usaha. Sebagai anggota, pembagian HSAU dihitung berdasarkan transaksi dan partisipasi modal yang telah kita lakukan terhadap koperasi. Yang selanjutnya ada dari segi sosial. Dari segi sosial yang pertama adalah keuntungan berkelompok. Gerakan koperasi memiliki potensi untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pengambilan keputusan. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan. Dalam koperasi produksi khususnya, dapat memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan anggota, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan berbisnis anggotanya. Dan yang terakhir adalah program sosial lainnya. Agar terpupuk rasa kesetiakawanan antara anggota, maka koperasi dapat menyelenggarakan kegiatan asuransi, jasa kesehatan, tunjang hari tua, dan lain sebagainya jika koperasi itu sudah maju. Namun manfaat koperasi tidak secara instan dapat diperoleh, tetapi harus diperjuangkan oleh setiap anggotanya. Partisipasi anggota pada koperasi. Partisipasi dalam koperasi ditujukan untuk menempatkan para anggota menjadi subjek dari pengembangan koperasi. Anggota harus terlibat di dalam setiap langkah proses pengembangan koperasi, dari tingkat penetapan tujuan, sasaran atau penyusunan strategi, serta pelaksanaan untuk merealisasikan dan pengendalian sosial sesuai kepentingan anggota. Partisipasi sebagaimana telah dipertimbangkan hendaklah memasukkan rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab dengan tekanan tertentu pada pentingnya pendapat bersama yang dihasilkan oleh para anggota. Adapun faktor-faktor positif dan negatif yang mempengaruhi partisipasi anggota. Faktor positif. Satu, latihan bersinambungan bagi calon anggota dan anggota. 2. Kunjungan lapangan dari para penggerak koperasi yang bersinambungan. Dialog informal dengan anggota setempat. 3. Penerbitan publikasi yang teratur disebarluaskan kepada para anggota koperasi. 4. Latihan bagi para anggota untuk memahami, menganalisis koperasi-koperasi pada saat permulaan. 5. Para anggota membuat rencana koperasi. 6. Para anggota dan pengurus melaksanakan rapat dengan berhasil baik menerbitkan laporan keuangan bulanan. Faktor negatif. Satu, kurangnya anggota dan calon anggota. 2. Kurangnya penyebaran informasi tentang penampilan koperasi. 3. Kurangnya pengamatan dari rencana-rencana organisasi yang telah disepakati bersama. 4. Manipulasi yang dibuat oleh bermacam-macam individu. 5. Ketidakjelasan transaksi antar anggota dengan koperasinya ataupun sebaliknya. 6. Kurangnya manajemen yang teratur dan keterampilan manajerial dari pengurus koperasi. Yang pertama, menurut Profesor William F. Glucek tahun 1984 mengatakan alasan mengapa perusahaan harus mempunyai tujuan. Di sini ada 4 alasan mengapa perusahaan harus mempunyai tujuan. Yang pertama, menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi. Yang kedua, tujuan merupakan sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan misi. Yang ketiga, tujuan membantu mengkoordinasi keputusan dan pengambilan keputusan. Yang terakhir, tujuan membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya.
Adapun tujuan dari perusahaan adalah dalam merumuskan tujuan perusahaan perlu diperhatikan keseimbangan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan. Tujuan perusahaan tidak terbatas pada pemenuhan kepentingan manajemen seperti memaksimumkan keuntungan ataupun efisien, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan pemilik, modal, pekerja, konsumen, pemasok atau supplier, lingkungan, masyarakat, dan pemerintah. Jadi kesimpulan dari pembahasan kami yaitu masalah yang dihadapi di dalam dunia usaha dan dialami oleh perusahaan menengah umumnya dan golongan ekonomi lemah pada khususnya berkisaran pada masalah permodalan, kemampuan dan keterampilan beroperasi serta manajemen, bentuk perusahaan dan terbatasnya pasaran. Setiap orang memilih menjadi anggota koperasi karena didasari kebutuhan yang akan diperoleh dari koperasi. Dari segi ekonomi, kebutuhan fisiologi dan harus utama dipenuhi, misalnya makanan dan minuman. Dasar pemanfaatan hasil-hasil dan pelayanan koperasi yang adil dapat juga dilihat dari berbagai suatu tataan di dalam penanaman partisipasi yang baik dari anggota sesuai kebutuhan yang dirasakan. Untuk koperasi di Indonesia, tujuan Badan Usaha Koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tertuang pada Undang-Undang Nomor 25/1992 Pasal 3. Tujuan ini dijabarkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat anggota tahunan. Di sini kami mempunyai 4 pertanyaan yang akan kami ajukan pada audiens, yaitu yang pertama dari Santi Wahyuni, ada beberapa keuntungan menjadi anggota koperasi. Salah satu contohnya adalah simpanan anggota. Jelaskan maksudnya. Yang kedua dari Wiko Pandita, sebutkan faktor positif yang mempengaruhi partisipasi anggota. Yang ketiga ada dari Pandu Adi Santika, menurut kalian mengapa perusahaan harus mempunyai tujuan? Dan yang terakhir dari Sukma Dwi Jayanti, sebutkan masalah yang dihadapi di dalam dunia usaha. Sekian materi presentasi ini kami bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.